dampak iklan tertentu kepada penjualan. Nah, itu bisa dihitung tuh. Bisa dihitung. Tetapi yang paling gampang sederhana di secara korporat biasanya dia menilainya tidak itu. Dia menilainya berdasarkan Udah di ujung tahun 2025. Sebagai seorang leader, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk bikin timnya lebih berkembang? Apalagi bekerja tuh bukan tuntutan karena mereka butuh gajinya. Tapi mereka tuh bener-bener di bawah kamu. Penasaran kan apa sih yang perlu dipersiapkan untuk tahun 2026? Halo Coach, Hai. apa kabar Coach? Ya, baik. Alhamdulillah. Oke Coach, ini kan udah di ujung 2025 ya Coach ya. Sedangkan yang saya lihat tuh Coach lebih seringnya tuh ngajar leader nih di tahun 2025. Iya, betul. Banyak leader nih yang masuk nih sekarang. Oke, nah sebenarnya yang Coach lihat nih ya, leader untuk yang tahun 2025 kan pasti mereka tuh sangat banget butuh training. Dan apa sih yang perlu kita persiapkan juga di tahun 2006 sebagai seorang leader Coach? Saya nyebutnya ada dua ya. Ada dua nih. Oke. Jadi kalau satu leadernya sales, pasti persiapannya adalah lebih ke arah bagaimana menentukan target tahun depan. Oke. Dan bagaimana cara mengimplementasi. Iya benar. Oke. Kalau satu lagi konteksnya adalah seorang pemimpin dalam konteks secara umum. Oke. Apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah kalau saya kan mungkin kita berbicara yang umum saja nih. Yang umum. Nah kalau leader yang umum, kalau kita bicara leader umum adalah satu adalah setiap perusahaan pasti akan membuat KPI. Jadi ada Key Performance Indicator yang mereka harus mencapai. Oke. Katakanlah kita bicara seorang pemimpin ketika menentukan angka, dia pengen mencapai angka tertentu. Target. Perusahaan pasti ada target dong. Iya. Targetnya mau berapa ratus miliar gitu misalnya. Nah dari target tersebut diturunkan menjadi target divisi. Oke. Ya, target divisi. Jadi kalau target perusahaan yang besar tadi diturunkan menjadi target divisi supaya ditentukan dari target divisi ini supaya mereka bisa support. Misal, saya mau penjualannya sekian miliar. Oh berarti yang harus diperbaiki adalah mungkin percepatan delivery. Maka deliverynya, KPI delivery tahun ini diperbaiki. Atau contoh, karena ada mau penjualan, berarti apa yang diperbaiki? Mungkin bagian servisnya yang diperbaiki. Jadi setiap divisi punya target masing-masing untuk menentukan planningnya seperti apa. Jadi ingat ya, jadi target muncul diturunkan menjadi target divisi. Nah setelah target divisi, nah kita bagi menjadi 3 level. Saya nyebut 3 level karena kebetulan saya mengajar materi itu dan kemudian mendingan saya baca aja prosesnya. Jadi pertama, jadi kalau saya sebutnya namanya dari strategi clarity. Jadi dari manajemen, kalau kita divisinya divisi apa, kita tanya dari manajemen targetnya apa. Nah kalau misalkan contoh, oh dia jual P&D perusahaan perdagangan, berarti kan dia butuh jual. Berarti dia butuh orang procurement untuk mencari produk. Nah karena dia mencari produk, berarti orang procurement mungkin dia perlu membuka network lagi lebih besar supaya dapat data lebih banyak. Nah itu contoh, berarti kan dia harus buka. Jadi strateginya clear dulu dari awal, mau ngapain nih? Strateginya biar jelas. Nah dari strategi-strategi tadi yang sudah jelas ditentukan, baru kita masuk ke operational translation. Jadi bagaimana supaya dari strategi menjadi taktik bahasa sederhananya. Nah taktik itu artinya misalnya contoh, oh mungkin misalkan servisnya dari servis biasanya 48 jam, sekarang bisa nggak dibikin 24 jam? Atau mungkin orang sosial medianya ketika lagi ada satu acara tertentu bikin event apa supaya meningkatkan omset. Ya kalau kita bicara kuliah ya pasti akan lebih berat karena pasti kaitannya dibikin kayak apa hubungan dengan konten dibuat di sosial media dikaitkan dengan penjualan. Itu biasanya ada alat ukurnya. Tapi kalau buat kayak gitu kayaknya kelamaan tuh. Biasanya kalau di marketing konsepnya gitu. Misalnya gini, apa dampak percepatan servis dikaitkan dengan penjualan? Itu bisa ada rumusnya. Oh ada rumusnya juga? Ada rumusnya. Itu kuliah 1 itu. Itu ada rumusnya kuliah 1 tuh. Jadi bisa kita hitung ada hubungan apa enggak, ada relasinya apa enggak. Nah atau contoh
dampak iklan tertentu kepada penjualan. Nah, itu bisa dihitung tuh. Bisa dihitung. Tetapi yang paling gampang sederhana di secara korporat biasanya dia menilainya tidak itu. Dia menilainya berdasarkan hari yang sekarang ini KPI-nya untuk mencapai itu apa yang harus di-support. Nah, tapi kasih gambaran. Bisa aja loh dalam nanti setelah dia buat, ternyata 3 bulan, 6 bulan kemudian ternyata tetap tidak mensupport penjualan. Berarti kita harus melakukan perubahan lagi. Nah, itu strategi-strateginya. Jadi tentukan dulu tadi ya. Jadi bagaimana menentukan taktiknya. Apakah apa yang perlu dipercepat, apa yang bagaimana si anak servisnya mungkin yang menanganinya lebih ramah, atau dia mungkin menghandle customer di telepon mungkin 3 kali telepon bunyi diangkat. Nah itu contoh. Atau ada contoh saya pernah kerja di satu buah perusahaan itu lebih gila loh Aulia. Kenapa saya bilang lebih gila? Jadi di perusahaan tempat saya kerja dulu itu dia bikin konsepnya kayak gini. Email 15 menit harus dijawab. 15 menit. 15 menit harus dijawab. Dan ada auditor yang akan ngecek emailmu. Emailmu dicek per 15 menit menjawab apa enggak. Kalau kamu nggak menjawab 15 menit, itu KPI-mu jelek. Sampai segitunya ya. Iya. Bahkan sampai ada yang mengukur misalnya telepon. Kalau telepon, 3 kali kering harus diangkat. Walaupun kamu lagi main handphone. Jadi dua-dua dong. Iya. Aturan begitu. Nah kayak gitu. Jadi kita harus buat KPI-nya apa. Yang harus dibuat dalam rangka untuk ngejar itu. Jadi itu semua aturan main yang dibuat tuh. Misalnya contoh, begitu misalkan kita nyebut namanya delivery note. Barang setelah dari sales bikin sales order, dibikin dari delivery note keluar dari gudang ke customer harus kurang dari 10 menit. Nah itu bagian. Yang disebut dari strategi itu taktik. Jadi kita mempercepat tuh proses. Jadi jangan berpikir tahun depan mau ngapain, ya kita lihat nanti. Jangan, kita harus bikin apa yang lebih cepat gitu. Melakukan apa yang bisa lebih cepat. Jadi sama kayak contoh nih, bikin YouTube konten. Biasa bikin konten 1 hari bisa 8 jam. Oh enggak, kita mesti potong bisa jadi 6 jam. Dengan kualitas yang sama. Atau mungkin nanti bisa dibikin jadi 4 jam. Nah itu konsep-konsep yang dibikin sama perusahaan. Untuk mempercepat proses karyawan bekerja. Karena kan kita juga nggak tahu nanti ke depannya tuh pasti zaman kan nggak mungkin makin lambat ya Coach ya. Betul. Bahkan saya kasih contoh gitu ya. Saya mulai ngeliat gitu contoh. Kenapa saya bikin kayak konsep-konsep IT di perusahaan training? Karena divisi perusahaan kita ada tentang bagaimana teknologi terbaru. Makanya bahkan saya baru saja ada project yang kalah. Itu cuma karena mereka punya teknologi yang dia lebih dulu daripada saya. Nah makanya oleh sebab itu saya harus berpikir nih apa yang harus saya lakukan. Iya. Nah itu maksudnya. Kalau nggak buat begitu kita perusahaan nggak akan maju. Iya. Ya cuman mengutuk nasib dan sebagainya kayak kita nggak akan maju, betul ya? Iya benar-benar. Nah kita masuk ketiga. Tadi kan udah jelas ya. Jadi dari strategi jelas dulu, terus ke taktik. Ketiga, baru masuk ke people, proses. Jadi people, pilih orang yang tepat yang menghandle itu. Orang yang tepat untuk PIC itu. Supaya kita bisa tahu memantaunya ke siapa. Kalau nggak bisa kepantau. Nah di setiap bagian. Nah kalau sudah selesai bagian itu, maka lanjutnya kita buat eksekusinya. Kita harus pantau. Yang dipantau ada 2. Yang satu dipantaunya adalah berkaitan target jumlah. Yang kedua adalah aktivitas perilaku yang akan dilakukan. Oh aktivitasnya juga walaupun diukur. Angka Udah. Misalkan contoh target kamu adalah perilakunya misalnya contoh 1 bulan harus mengeluarkan ada 10 proposal per bulan misalnya. Nah perilakunya apa? Untuk memastikan 10 itu keluar. Oh 1 proposal harus H-2 H+2 udah beres. Nah kayak gitu. Nah itu contoh. Jadi setiap kayak gitu tuh. Nah begitu juga bagian report juga sama. Dibuat seperti itu. Jadi itulah yang mempercepat proses perjalanan. Iya benar. Nah kayak gitu ya. Nah itu baru bagian bereksekusi. Nah dari eksekusi setelah dijalankan, kok kayaknya nggak berjalan sebagaimana mestinya ya, meeting. Kita perlu meeting, mereview apa yang salah. Kenapa itu nggak berjalan. Nah, jadi kalau mama dia nggak berjalan, berarti apa yang harus dilakukan? Ada 3 yang harus dilakukan. Nah 3 itu apa saja?
Yang pertama saya sebut namanya rapid correction cycle. Jadi begitu ada masalah, langsung saya betulin saat itu juga. Apa yang harus diperbaiki? Oke. Perbaikinya tuh dalam hal aktivitas yang dilakukan atau Yes. pekerjaannya itu Yes. langsung di Apapun. Pokoknya kita putuskan, kita langsung langsung kasih analisa. Apa penyebabnya, apa yang harus diperbaiki? Itu rapid. Oke. Yang kedua adalah field. Field artinya lu nggak boleh cuma denger kata anak buah, tapi harus ngecek bener apa enggak. Oh, oke. Karena kadang-kadang di atas itu suka ngecek tuh. Nah kalau kamu perhatiin, saya sering ngecek kan? Iya nggak? Saya ngecek nih apa yang dilakukan Adi, saya kan sering ngecek tuh. Makanya kan suka kelolosan tuh, kan gitu tuh. Nah itu yang disebut namanya field. Atasan harus ngecek bawahan. Gak usah jauh-jauh deh, waktu dulu zaman ada office boy, dulu ada satu wanita office boy, kan saya sampai ke kantor ngeliat, saya panggil, ini ada puntung rokok. Terus dia dengan santai ngomong, ya itu salahnya Adi Pak, dia sama anak-anak pada ngerokok di situ. Lah, mereka mengerokok mah terserah mereka, cuman lu yang tugasnya menjaga kebersihan harus menjaga KPI-nya kan saya kejar. Misal contoh, apakah dikasih asbak kah? Atau jam berapa melakukan follow up kah? Betul nggak? Iya, benar. Nah, itu maksud saya. Oke. Jadi nggak bisa tuh main-main dengan enak dia mengatakan, oh itu salahnya. Lah nggak bisa begitu toh salahnya. Iya, benar. Ya nggak? Kan semua masing-masing ada tugasnya. Iya. Ya nggak? Kan gitu ya. Nah yang ketiga adalah pivot strategi. Pivot strategi artinya merubah strategi secara keseluruhan. Yang mencapai KPI. Jangan-jangan strategi yang kita punya nggak ada hubungan dengan KPI. Makanya harus dirubah. Namanya pivot strategi. Merubah strategi. Kayak saya ambil contoh nih. Saya lagi ngerjain sesuatu. Begitu dapat sesuatu saya langsung bilang. Bagian programmer, ubah. Kenapa? Saya ngeliat ada sesuatu. Langsung kita ubah. Cepat. Itu pivot tuh. Karena di strategi A misalkan udah kita planning dan sebagainya. Terus ternyata pas lagi kita cek tuh dampaknya tuh kok kayak beda gitu. Iya. Terus langsung pivot strategi. Iya, pivot. Pivot berarti ubah strategi. Karena mau nggak mau, kalau nggak gitu, saya tahun depan saya harus membuat sesuatu yang jauh lebih hebat lagi buat tahun depan apa. Nah itu yang tugas saya mikirin. Untuk hal itu yang disebut pivot strategi. Oke, ini dampaknya bakal gede banget sih kalau misalkan seorang leader, Betul. bahkan yang timnya mau dikit mau banyak, kalau ngerti tentang execution tadi tuh pasti bakal dampaknya gede juga ke tim sama perusahaan ya Coach. Iya, karena tapi kebanyakan orang eksekusi itu cuma hanya ngebahas tentang itu, tapi tidak ada yang tadi ya, yang bagian ketiga adalah perbaikan, dan tidak ada bagian satu dari strategi itu untuk menjadi clarity. Jadi target yang turun dari atas, itu nggak tahu mau diapain. Dan tugas kita harus mempercepat proses, bukan memperlambat, tapi mempercepat proses. Berarti tinggal gimana caranya kita memecah strategi dari atas, target dari atas menjadi strategi ke timnya. Betul. Saya kasih contoh nih, tahun depan target saya bukan di korporat. Oke. Korporat menurut saya sudah jalan dengan benar. Semua udah jalan dengan benar. Yang saya akan hajar tahun depan adalah pasti prestasi sama Sales University. Itu lihat-lihat aja, pasti ada target tuh muncul. Nah, kenapa? Karena saya harus melakukan sesuatu nih. Makanya tadi kan harusnya meeting hari ini kan? Iya. Saya planning karena besok. Oke. Karena Bu Ana bisanya besok. Nah, kenapa? Karena buat saya, kalau korpora per hari ini kita jalan-jalan aja. Karena saya punya strategi nih, korpora jalan, kalau bahasa saya korpora itu adalah sapi, susu sapi. Jadi susunya diambil, susunya itu buat siapa? Ya buat project saya yang lain. Ya dong, mau nggak mau, karena saya berharap kalau ditanya, kok begitu kok Pak? Saya bilang jawabnya gampang, karena suatu saat pasti prestasi sama Sales University itu jadi andalan saya. Iya benar. Malah suatu saat mereka jadi sapi, kita yang jadi yang minta makannya. Iya. Nah, itu kan dibalik kan? Iya. Nah sekarang yang ini dulu, yang dilakukan sesuatu. Nah makanya strateginya apa? Makanya kemarin Bu Ana sempat tanya, Pak ini apakah perlu kita melakukan meeting? Enggak. Tahun depan saya bilang enggak. Saya lebih fokus berkaitan dengan dua itu. Jadi akan banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka untuk ngejual itu. Nanti Adi lah yang paling sibuk ngerjain target. Jadi dia mau nggak mau harus bikin target kan? Dia harus bikin target, bikin planning dan sebagainya. Oke.
Mungkin itu dulu nih Coach. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar leadership, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.